Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Google Teachable Machine Learning dan juga Scratch Post Block. Baik, kita mulai saja. Pertama, kita buka dulu Google Teachable Machine Learning. Ini adalah machine learningnya punya si Google. Oke, kita klik Get Start. Kali ini kita akan membuat project pose. Bentuk tubuh kita pose. Karena ini berhubung saya tidak memakai perangkat kamera tambahan, jadi saya tidak bisa memberitahu gitu cara menggunakan Teachable Machine Learning menggunakan webcam, karena kameranya satu di laptop, saya nggak pakai tambahan kamera lain. Kita juga sebenarnya bisa upload foto, cuman karena ini pose jadi kan mungkin susah ya. Error karena saya memakai kameranya satu, ini nggak pakai perangkat tambahan. Jadi saya load aja project yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi nanti ketika teman-teman membuat post project menggunakan Teachable Machine Learning itu, kita bisa menggunakan webcam ataupun upload. Nah, ini bedanya image project dengan post project adalah di post dia ada sensor tubuh gitu ya, seperti struktur tubuh gitu. Kita rekam sedemikian rupa, ini adalah variabel-variabelnya. Kita rekam, kemudian setelah kita rekam nanti kita training di sini. Epoch itu, kalau untuk epoch adalah angka si machine learning ini untuk belajar itu berapa kali belajar gitu, berapa lama. Dan ini juga harus disesuaikan dengan spesifikasi perangkat kita gitu. Jangan sampai epochnya terlalu banyak, misal 100 200, nanti karena dia memakan resource si device kita itu loh. Makin banyak epoch makin bagus ke machine learningnya, cuman negatifnya adalah kalau spesifikasi perangkat kita tidak mendukung ya bakal lemot gitu. Ini prosesnya setelah train model selesai, nanti di sini bakal ada preview nih, preview hasil training kita. Kemudian kita ekspor model. Setelah ekspor model kemudian upload link, kemudian kita copy linknya kita copy, kita simpan dulu, kemudian kita buka Scratch Post Block. Yang ini saya silang aja ya, yang ini. Kita pilih yang post block. Bagi teman-teman yang pernah melihat video saya dulu tentang tutorial pengenalan Scratch, ini sama dengan Scratch yang dulu, cuman bedanya ini ada tambahan extensionnya untuk kayak Teachable Machine dan lain sebagainya. Kita tambahkan dulu Teachable Machine-nya. Nah, seperti ini. Karena ini juga menggunakan kamera di sini nih,
ini aslinya bakal ada muncul wajah kita gitu loh. Karena tadi saya nggak pakai perangkat kamera tambahan, jadi saya load aja pekerjaan saya yang sudah selesai. Jadi di sini kita akan membuat suatu permainan sederhana gitu loh, menggunakan deteksi tubuh kita. Jadi misalkan dengan posisi kita diam, si mobil ini bakal lurus atau diam saja. Ketika tangan kanan diangkat, dia bakal ke kanan si mobil. Ketika tangan kiri diangkat, si mobil bakal ke kiri. Ya ini karena mohon maaf keterbatasan perangkat, jadi tidak bisa menampilkan secara maksimal. Paling saya langkah-langkahnya dulu aja. Pertama jelas kita upload sprite. Ini adalah sprite, ini namanya sprite atau karakter. Ini kebetulan saya sprite yang tidak ada di default si Scratch ini saya dapat dari luar, unduh. Kemudian backdrop juga saya unduh dari luar, tidak ada dari sini. Pertama kita upload dulu si backdrop. Setelah upload backdrop, kemudian kita masukkan sprite yang pertama dulu, yaitu pemain. Pertama kita tadi download dulu extension teachable mesinnya. Setelah itu kita when flag click, ubah backdropnya ke backdrop ini karena saya di sini pakai dua backdrop ya. Ini backdrop pada saat permainan, nanti backdrop pada saat game over. Jadi saya setting dulu backdrop permainan. Kemudian ini video transparansi. Nah tadi seperti saya bilang, ini nih nanti pada saat kita awal masuk ke sini, ini di layar bakal menampilkan wajah kita gitu loh. Nah untuk mentransparasikan, kita diklik di teachable mesinnya, kemudian yang ini set video transparansi. Makin besar nilainya makin transparan gitu, makin wajah kita nggak nampak. Setelah itu when flag click lagi di events, ini untuk event ini untuk apa namanya tuh, untuk memulai program. Bisa when flag click, bisa when display click dan lain sebagainya. Saya pakai when flag click, kemudian use model URL. Nah link ini didapat tadi dari teachable machine learning yang Google itu. Kita kan upload export model tuh. Setelah diupload, nah dapat link. Nah ini linknya kita kopikan ke sini gitu. Kita pastekan ke sini, sorry. Nanti setelah kita pastekan, kita jalankan flagnya, go, tunggu. Nah nanti ini defaultnya adalah class. When model detects prediction, ini bukan lurus tapi class. Kita jalankan, tunggu sampai berhasil centang hijau, nanti baru kelasnya berubah. Variabelnya pakai variabel yang kita buat tadi. Saya buat itu lurus kanan kiri. Nah untuk di pemain itu saya juga mengupload sprite customnya, itu ada dua. Ini pada saat ada tabrakan, ini pada saat normal biasa. Jadi when flag click, saya setting ininya ke posisi bermain, posisi normal gitu maksudnya, sprite-nya. Kemudian saya setting posisi awal ini sprite nih, jadi ketika kita mulai lagi tuh posisi mobilnya ada di posisi semula. Kemudian kita buat variabel bernama nyawa. Nah variabel bernama nyawa ini, oh ya, di variabel tuh ada dua nih, untuk semua sprite dan untuk sprite saja. Karena nyawa ini hanya untuk si mobil, jadi saya buatnya for the sprite only. Enggak semua sprite. Jadi kalau semua sprite itu nanti
variabel nyawa itu ada di semua sprite nih. Di musuh di mana kan nggak ada tuh, di musuh 1 musuh 2 nggak ada, karena saya for the sprite only. Jadi si nyawa itu hanya ada di sprite pemain. Saya settingnya 3 saja. Kemudian kita ke pengulangan, pengecekan kondisi gitu loh, pakai forever, pengecekan berkala terus menerus. Kemudian kita dalam pengecekan terus menerus itu ada pengecekan lagi, pengecekan kondisi pakai if then. Nah, jika prediksi, nah ini predictable machine learning nih, prediction is. Jadi jika prediksi adalah lurus, maka ini suara mobil itu loh. Suara mobil dijalankan, kemudian ceng X kan ini nih horizontal kanan kiri. Karena kan posisi lurus atau diam, jadi X-nya kita nolkan. Kemudian prediksinya kanan, kita X-nya tambah 5, dia akan ke kanan. Kalau minus itu dia ke kiri. Kemudian pengecekan jika pemain mengenai musuh 1, ini musuh 1 ataupun musuh 2, maka akan terjadi tabrakan. Karena ininya sprite-nya ganti nih, jadi yang ini nanti tuh ketika tabrakan dan nyawa dikurangi 1, nyawa dikurangi 1, kemudian muncul suara tabrakan, kita tunggu sejenak. Nah, karena nyawanya kan 3 dikurangi 1 kan masih ada 2 tuh. Nah, kita mau balik lagi ke tampilan normal. Dari tampilan ini ke tampilan normal, maka saya switch lagi si custom sprite-nya ke tampilan normal. Kemudian pengecekan kondisi lagi. Jika nyawa sama dengan 0, masa sudah habis, maka si backdrop ini akan ganti ke game over. Kemudian menyetel suara game over sampai akhir, menunggu 0,2 detik, kemudian stop all. Ini stop tuh bisa semua, kalau stop all itu semua aktivitas berhenti. Kalau di script ini hanya untuk script pemain ini saja. Kalau other script in sprite itu script lain, di sprite lain misalnya kita mau berhentiin script di musuh 1, nah ini pilihannya adalah other script in sprite, seperti itu. Ini semua elemen sprite dan backdrop saya unduh dari luar ya, nggak pakai default bawaan post block ini. Kemudian di musuh kita sama awali dengan when flag click, kemudian posisi awalnya, set ukuran. Nah, ini ukurannya awalan 5 nih, size nya awalan 5. Kemudian kita ke set size. Ini set ukuran 5 adalah variabelnya. Kita bikin variabel ukuran dulu 5. Kemudian kita ke looks itu untuk tampilannya. Kita set size isinya pakai variabel ukuran, jadi biar 5% gitu sama. Kemudian kita pakai pengecekan berkala terus menerus, waktu pakai forever ada di control. Kemudian kita pengecekan if then else. Nah, ini jika Y posisi, nah Y posisi ini lebih dari 100 minus 140, jadi dia tuh nanti makan. Kalau minus kan si Y kan vertikal tuh, naik turun kan. Kalau dia makin ke atas kan plus nilainya, kalau makin ke bawah min. Jadi kalau makin ke bawah minus 140, maka suara 1 itu maksudnya suara mobilnya ceng Y by minus 1, yaitu pergerakannya tuh, pergerakan ke bawahnya di minus 1 sampai mendekati minus 140.
Kemudian ukurannya kita perbesar, kan tadi kan kecil tuh, kita perbesar 0,2, kita perbesar 0,2. Set size nya juga kita perbesar. Perbesar pakai variabel ukuran. Nah, ini untuk ceng X by nilai X, ini pembahasannya ada di sini nih. Kita buat variabel arah. Variabel arah. Arah itu maksudnya untuk kanan kiri itu. Jika variabel arah maksudnya satu tuh bisa kiri atau kanan, kita anggap aja kiri. Jika variabel 1 sama dengan kiri, maka kita juga buat variabel bernama nilai X. Nilai X itu ya untuk pergerakan kanan kiri. Maka kita set nilai X sama dengan -1, yaitu kan ke kiri. Else nya lainnya, berarti jika arah sama dengan 2, maka nilai X nya 2. Nah, di sini nih, kembali lagi ke sini, ceng X by nilai X. Nah, itu dari variabel ini. Kemudian jika if yang ini kan tadi kan pakai then else. Nah, else nya seperti ini. Berarti else nya adalah kurang dari 140, maka dia akan balik lagi ke posisi semula, seperti itu. Kemudian jika musuh 1 mengenai pemain, maka ini akan menunggu karena apa? Karena ini nih. Nah, karena ini kan saya bikin white nih 0,1 untuk mengubah sprite pemain yang dia tabrakan untuk kembali ke semula, kan 0,1 jedanya tuh. Makanya saya bikin lebih lama dikit, 0,2. Ntar dia balik lagi normal dari sana ke sini. Untuk musuh 2 pun sama ininya apa? Blok-blok scriptnya saya copy dari musuh 1, tinggal edit dikit-dikit aja lah. Nah, untuk di musuh 2 saya sembunyikan dulu di awal untuk menampilkan musuh 1 dulu. Saya sembunyikan, kemudian saya ambil pick random, tunggu antara 5-10 detik biar nggak berbarengan gitu kan, kemudian dimunculkan. Selebihnya sama dengan musuh 1, script blocknya cuman tambahannya ini aja. Kemudian juga saya tambahkan sprite pohon gitu kan, biar nggak sepi gitu. Ini kan when flag click, posisi awalnya, kemudian set ukuran awalnya 5. Ya seperti yang tadi awalan, seperti yang sebelumnya musuh 1, musuh 2, mobil, pemain, sama ininya sama lebih kurang. Nah, untuk musuh 2 hanya tambahan hide dan show saja. Ya, selebihnya sama. Ya, mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa mempraktekkan baik di Google Teachable Machine Learning maupun di Scratch Post Block ini memperagakan hasilnya gitu loh, karena perangkat yang terbatas. Dan mohon maaf juga bila penjelasannya mungkin kurang masuk, kurang dicerna atau seperti apa. Mohon maaf sekali, karena saya juga sama lagi belajar. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.